Halo anak-anak kelas 2, apa kabar kalian hari ini? Harapan Miss kalian tetap sehat-sehat ya. Oke, seperti biasa sebelum memulai dengan pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan perlengkapan tulis, kemudian duduk yang manis lalu berdoa. Nah, ingat kita masih di tema 7. Jadi, hari ini kita akan memulai dengan belajar kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Jadi baik, Miss akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha murah dan makasih, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati udara yang segar, nafas kehidupan, dan hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat pengertaan-Mu. Saat ini kami akan memulai dengan belajar. Tuhan berkati anak-anak yang sementara belajar dari rumah. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, hikmat berasal daripada Engkau sendiri. Berkati orang tua yang sementara bekerja. Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, semangat kepada mereka. Kami berdoa buat situasi sementara yang dialami oleh kami semua, baik itu orang tua dan rekan-rekan guru. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati setiap masalah atau setiap situasi yang sementara kami hadapi. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan memulai dengan pembelajaran kita yang baru. Nah, hari ini kita akan belajar PJOK. Jadi, kita akan belajar PJOK. Nah, kita akan belajar tahu bahwa dalam kebersamaan dengan keluarga kita, tentunya kita pasti sering berpergian bersama dengan keluarga dan pasti ke taman wisata, dan tentunya siapa yang sering sama orang tua dalam 1 minggu punya jadwal untuk pergi ke kolam renang. Bagus sekali. Jadi selain kita ke tempat-tempat wisata, kita juga bersama keluarga sering ke kolam renang. Nah, di kolam renang kita pasti berenang, dan ada yang ikut lomba renang atau yang sementara ikut les renang. Jadi di kolam renang akan ada tahap-tahap atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kolam renang. Jadi Miss akan mengajar tentang bagaimana kita melakukan salah satu gerakan di kolam renang. Jadi karena situasi seperti ini, kita belajarnya online. Kalau kita tatap muka berarti kita bisa praktek di kolam renang langsung. Jadi kita bisa cari waktu free. Contoh kayak dulu itu kan kita sering renang dalam 1 bulan pasti 1 kali. Jadi kita bisa cari, tapi karena situasi sekarang tidak mendukung. Oke anak-anak. Nah, ada satu tahapan atau gerakan yang bisa dilakukan di kolam renang. Jadi kalau adik-adik suatu saat berpergian sama keluarga, teman, atau sama orang tua di rumah pergi ke kolam renang, adik-adik bisa lakukan, dan adik-adik dengar baik-baik ya cara-cara yang dilakukan. Nah, salah satunya itu adalah gerakan berjalan di dalam air. Jadi selain kita berenang, gaya kupu-kupu, gaya kapal terbang, dan lain sebagainya, ada juga gerakan berjalan di dalam air. Nah, cara-cara yang dilakukan untuk berjalan di dalam air adalah yang pertama, berdiri di dalam kolam renang dengan tegak. Berarti harus berdiri tegak. Tapi ingat, saat berenang harus menggunakan pakaian renang. Oke, yang pertama itu ya, berdiri di dalam kolam renang dengan tegak. Tapi ingat, adik-adik harus di kolam renang yang pendek, jangan di yang dalam ya. Oke. Jadi yang pertama tadi apa Miss bilang? Pintar sekali, berdiri di dalam kolam renang. Yang kedua, membungkukkan badan. Jadi badan itu dibungkuk. Kedua apa tadi? Bungkukan badan. Yang ketiga, kedua tangan ini diluruskan ke depan. Jadi kedua tangan ini diluruskan ke depan. Yang keempat, sambil berjalan di dalam air.
Jadi berjalan bukan lari ya, sambil berjalan di dalam air sambil ayunkan tangan sambil ayunkan tangan kiri dan tangan kanan. Jadi dilakukan secara bergantian. Itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam kolam renang, yaitu gerakan berjalan di dalam air. Pintar sekali anak-anak kelas 2. Jadi ingat, kalau suatu saat kalian mau pergi ke kolam renang, adik-adik bisa lakukan atau bisa praktekkan. Selain berjalan di dalam gerakan berdiri di dalam air, ada juga gerakan berlari di dalam air. Jadi tadinya berjalan, yang sekarang langkah kedua adalah berlari. Pintar. Jadi berlari di dalam air. Nah, gerakan itu adalah termasuk gerakan lokomotor. Jadi berjalan di dalam air adalah gerakan lokomotor, melatih otot supaya otot tetap kuat, sehat, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di dalam berlari harus memperhatikan langkah. Yang pertama, gerakan berlari sebagai dasar permainan di dalam air. Nah, saat melakukan gerakan berlari di dalam air, dapat melatih ketangkasan maupun kecepatan kita dalam bergerak. Jadi cara-caranya juga sama. Awalnya berdiri tegak, badan dibungkukkan, kedua tangan itu diluruskan, kemudian bukan berjalan tapi berlari. Tapi ingat, larinya pelan-pelan tapi larinya di dalam kolam. Jadi adik-adik kalau punya waktu, sekali lagi bisa ingat, kalau punya waktu adik-adik bisa praktikkan sendiri saat adik-adik sedang di kolam renang. Oke. Nah, kita masih ada lanjutan materi lagi ya. Jadi silahkan adik-adik yang senang berenang, yang hobi berenang, adik-adik bisa lakukan seperti yang kemarin ada yang kegemarannya adalah berenang, kegemaran saya memancing. Jadi yang kegemaran berenang, saat berenang bisa lakukan atau bisa praktekkan cara gerakan berjalan dalam air, gerakan berlari dalam air. Nah, selanjutnya gerakan memutar dapat dilakukan di air. Jadi bisa juga selain gerakan berjalan, berlari, gerakan memutar juga bisa dengan menggunakan bagian kaki. Jadi kombinasi gerakan dapat dilakukan saat berjalan atau berlari. Jadi bisa dilakukan dengan kaki. Ya, kalau Miss juga rindu sekali untuk kita bisa belajar praktek sama-sama. Kita bukan mau belajar PJOK, SBDP, Miss rindu supaya kita bisa praktek, hanya mau bagaimana kalau situasi masih seperti ini. Doakan ya biar bulan Juni kita sudah bisa tatap muka. Jadi kombinasikan bisa gerakan-gerakan di dalam air seperti gerakan berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Oke, karena kita tidak bisa praktek, hanya kalau saat kalian ke kolam renang kalian bisa melakukan sendiri. Untuk tugasnya adalah adik-adik silahkan membuat video singkat tentang gerakan senam. Jadi gerakan senam itu kan sebelum kita mulai senam harus ada pemanasan. Kemudian kalian bisa praktekkan, nggak harus di kolam renang ya. Jadi kalian bisa praktekkan gerakan berjalan di air dan berlari. Jadi bisa di darat juga bisa, harus di air ya. Jadi adik-adik silahkan buat videonya. Miss mau ketahui sejauh mana adik-adik sudah menangkap materi yang hari ini Miss sampaikan. Oke, jadi ada dua ya. Berarti adik-adik harus buat gerakan dasar, yaitu berjalan di dalam air, dan yang kedua berlari. Ingat, videonya harus bagus dan ingat harus menggunakan pakaian olahraga, sepatu,
baju olahraga. Oke, mengerti. Videonya harus dibuat sebaik-baiknya ya, karena nanti Miss juga akan kirim ke Australia. Oke, semangat belajar buat kalian yang ada di rumah. Tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan di air mengalir, tetap memakai masker saat berpergian, dan selalu berdoa. Ingat, tidak boleh malas-malasan dan tidak boleh melawan sama orang tua di rumah ya. Oke, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.